Michael Jordan adalah seorang pebasket hari ini ya. Waktu dia muda, dia seorang pelajar. Tapi dikeluarkan potensinya melalui banyak proses, melalui banyak kesulitan sampai akhirnya dia jadi pebasket yang terkenal sampai hari ini. Dia adalah seorang yang terbaik. Sama dengan kehidupan kita, kita punya kualitas yang ada di dalam diri kita. Kualitas Kristus yang ada dalam diri kita. Tetapi perlu proses yang kita jalani. Itu potensi yang harus keluar. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Pagi, shalom. Oke. Saudara bersuka cita hari ini? Amin. Semangat hari ini? Gak terasa ya, hari ini adalah hari terakhir kita ibadah di tempat ini. Minggu terakhir kita beribadah di tempat ini di tahun ini. Ya, tahun depan kita akan ibadah lagi. Dan gimana tahun 2024, saudara? Amazing? Luar biasa? Berat? Lumayan? Ya. Setiap tahun kita menghadapi tahun yang akan datang, tentunya akhir-akhir ini ya, yang saya rasakan tidak semakin mudah. Ya. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul. Mau 2000, waktu 2021 Tuhan mulai panggil saya untuk keluar dari tempat kerja saya. Saya bilang 2022 ini berat loh. 2022 Tuhan panggil makin kuat. Saya bilang 2023 mau krisis loh. 2022 lewat dengan penyertaan Tuhan. 2023 yang katanya krisis lewat dengan penyertaan Tuhan. Dan tahun ini 2024 kita lewat dengan penyertaan Tuhan. Saya cuma mau ngomong begini. Mungkin kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita hari ini gak sehebat itu untuk bisa conquer the world. Tapi satu hal yang saya mau katakan, Allah yang kita sembah, Dia Allah yang luar biasa. Dia yang memelihara kehidupan kita dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini. Kita masih ada boleh di tempat ini. Kita masih boleh duduk. Dan Allah yang sama akan memelihara kita ke depan. Membawa kita naik, tidak akan turun. Amin. Jangan pernah berpikir bahwa kita terlambat. Udah terlambat lah, udah tua lah kita mah. Gak ada apa-apa. Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk berharap dan keluarkan potensi apapun yang ada dalam diri Bapak Ibu. Karena saya banyak diberkati dengan hidup orang-orang tua yang hidup dalam kehidupan saya. Salah satunya oma saya yang almarhum meninggal tahun berapa ya? 2023 ya. Meninggal 2023 di usia yang ke-88 ya, 88 tahun. 1 bulan, saya gak ngomong jauh deh, 1 bulan sebelum beliau meninggal, beliau masih memberkati saya sampai hari ini. Apa yang ditinggalkan? Kalau saya cerita panjang, singkat cerita, dia tahu saya lagi kesusahan waktu itu, dia keluarin uang 10 juta dari bawah bantal. Nah itu benar ya kata-kata orang-orang ya, orang tua nyimpen duit di bawah bantal. Ya benar, dia keluarin duit di bawah bantal, dia cuma bilang begini. Jam tangan yang saya pakai ini adalah cerita di mana dia itu waktu lagi susah, dia bilang begini, "Ten, nih oma ada berkat 10 juta, kamu mau beli jam kan? Kita bagi-bagi 2 ya. Kamu gotiau, oma gotiau, kamu beli jamnya." Ya, segenerous itu. Jam ini tidak ngomongin soal, saya punya banyak jam di rumah, meskipun bukan jam-jam mahal, tapi saya suka jam ini. Nah, dia bilang, "Udah bagi 2, saya gak mau, saya gak terima." Tetapi di momen saya kesusahan uang waktu itu untuk bisnis,
2023, 1 bulan sebelum dia meninggal. Dia keluarin uang 10 juta di bawah bantal, dia bilang begini, Stan, kamu tuh harus bisa pegang uang, dia bilang. Kamu harus bisa manage keuangan dan kamu harus pegang uang, dia bilang. Nih kayak oma, dia sobek tuh amplop, seret, dia keluarin duit. Udih, warnanya pink, Bapak Ibu, tebel. Nih kayak oma punya nih. Jangan nanya rumah oma saya di mana, kamarnya sebelah mana. Oma punya 10 juta. Kayak oma nih, oma pegang uang. Ya. Terus dia bilang begini. Saya pikir udah mau dikasih ya. Iya dong, bener gak? Itu yang namanya dikepret uang berasa, nah itu tuh. Ya. Saya pikir mau dikasih. Ternyata di momen itu oma keluarin, oma masukin lagi, dia bilang gini. Ya, tapi Tuhan mau berperkara buat kamu. Dimasukin lagi ke amplop, ditaruh lagi di bawah bantal. Pupuslah harapan saya saat itu. Enggak. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Berkat apa yang saya terima? Saya menerima satu berkat yang bukan habis dimakan waktu. Habis dimakan zaman. Beliau membekali saya tentang iman yang luar biasa. Bagaimana kita bertahan di tengah situasi yang sulit. Bagaimana setia dalam proses di tengah situasi yang sulit. Dan bagaimana melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya setiap hari. Dari mana? Dari orang tua yang berusia 88 tahun. Yang 1,5 bulan setelah itu dia meninggal. Ada Bapak Ibu di sini yang usianya sudah menyentuh 88 tahun? Boleh saya lihat tangannya? Siapa di sini yang usianya masih di bawah 88 tahun? Saya mau lihat tangannya. Napas yang Bapak Ibu ambil hari ini. Bukan kebetulan, bukan gratis. Itu kesempatan dari Tuhan untuk kita mengeluarkan potensi terbaik apa yang kita bisa lakukan untuk menjadi berkat bagi siapapun yang ketemu sama kita. Ya, 1 bulan setelahnya oma saya meninggal, sampai hari ini setiap kesulitan apapun yang saya hadapi, yang saya ingat adalah Tuhan mau berperkara buat kamu. Tuhan pegang tangan kamu. Itu yang oma saya katakan. Ya. Oke. Saudara siap menyambut 2025 bersama dengan Tuhan? Apapun situasinya, apapun kondisinya, tangan saudara dipegang sama Tuhan. Jangan lepaskan. Oke. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Tema besar kita adalah tentang faithfulness. Ya. Tema besar kita adalah tentang faithfulness, kesetiaan, dan saya hari ini membawakan sebuah tema yang bersinggungan tentang potensi. Apa korelasi antara kesetiaan dengan potensi? Saya beri judul sharing saya hari ini adalah Faith that unlock your potential. Iman, kesetiaan yang dapat membuka potensi dalam kehidupan saudara. Saya mau bercerita tentang sejarah dulu ya. Nggak jauh-jauh amat sejarahnya di tahun 1978 di negara bagian North Carolina, USA ya. Hiduplah seorang anak muda ya yang punya impian bermain basket. Anaknya biasa-biasa aja, tingginya rata-rata, permainannya rata-rata. Mau dong main basket, ngelamar ke tim inti sekolahnya. Tapi saat itu tidak diterima. Dengan alasan apa? Enggak jago dan enggak tinggi. Ya, enggak jago dan enggak tinggi. Tetapi apa yang terjadi setelah penolakan itu, setiap malam dan setiap pagi dia keluar rumah, dia latihan basket setiap hari. Ya. Sampai akhirnya berhasil masuk dalam tim utama, tidak bersinar-bersinar amat ya.
Ya kalah menang masih rata-rata sampai akhirnya dipilihlah masuk ke dalam tim kampus basketnya. Sama aja, nggak gemilang-gemilang amat, ya jago, ya rata-rata lah ya. Sampai masuk ke NBA di Amerika Serikat. Ya, saudara tahu NBA, Liga Basket di Amerika, ya terkenal. Tapi saudara ingat, seorang anak yang tidak diterima dari tim inti basket sekolahnya, seorang anak yang biasa-biasa aja tingginya, skillnya biasa-biasa aja, diterima di NBA, di musim-musim pertamanya kalah, tetapi anak muda ini berhasil membawa timnya juara NBA sebanyak 6 kali. Tahun 91, 92, 93, 96, 97, 98. Beruntun. Menjadi most valuable player, MVP. Sebanyak 5 kali, tahun 1988, 91, 92, 96, dan 98. Dan sampai hari ini masih memegang rekor poin per game. 30,12 per game sepanjang karir profesionalnya dan dia masih memegang rekor itu. Siapakah dia? Dia adalah Michael Jordan. Michael Jordan yang kita kenal hari ini itu tidak akan lahir kalau tidak ada Michael Jordan muda yang ditolak dari tim utama, berlatih setiap pagi dan setiap malam. Dia latihan lebih keras daripada teman-teman yang lain, latihan lebih lama daripada teman-teman yang lain. Karena dia tahu bahwa apa? Karena dia gak sejago yang lain, tetapi dia percaya dia punya potensi yang di dalam dia. Tidak hanya Michael Jordan, saya tarik Michael Jordan karena paling dekat. Kita mau ngomong yang paling jauh. Dari seorang pemimpi, anak muda tukang ngigo, saya yakin dia banyak tidur. Ya, menjadi seorang yang salah satu yang paling berkuasa, nomor 2 di Mesir. Siapa? Yusuf. Dari seorang apa? Pemimpi. Dari seorang gembala di gurun menjadi pemimpin bangsa Israel untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Negosiasinya sama siapa? Firaun. Bapak Ibu tahu gembala, kalau cerita, gembala itu adalah orang-orang yang tidak dianggap. Betul? Dari seorang gembala Tuhan pakai untuk nego. Siapa di sini yang mau diutus untuk nego sama Putin? Ada? Ya kurang lebih begitu dah. Ya. Siapa? Musa. Dari anak muda dengan suara minoritas. Anak muda suara minoritas. Menjadi pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Siapa? Yusuf yang ngimpi tadi. Siapa? Yosua. Dari seorang penakut, Tuhan datang, hai pahlawan yang gagah berani. Dari seorang penakut, dia mampu membebaskan bangsa Israel dari Midian saat itu. Di tengah orang-orang lain pada ngumpet di gua-gua. Siapa namanya? Aduh, besok balik ke Teens ya. Gideon. Dari seorang penakut. Dari seorang anak kecil kemerah-merahan, go food ke medan perang, ngelihat raksasa. Dia kalahkan raksasa demi nama Tuhan. Siapa namanya? Dah. Kalau sampai gak kejawab juga, Teen Kids bakal rame minggu depan. Dan dari seorang bayi, lahir di palungan. Jadi juru selamat buat kita semua. Jadi teladan hidup, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus mengasihi Bapa. Dialah Yesus Kristus. Semua berangkat gak ada yang dari hebat Bapak Ibu.
Nggak ada yang dari luar biasa Bapak Ibu. Dari seorang pemimpi, dari seorang gembala, dari seorang anak muda minoritas. Dari seorang penakut, dari seorang anak kecil. Nganter catering ke medan perang. Dari seorang bayi di Palungan. Apakah kondisi kita hari ini semenyedihkan itu? Nope. Saya yakin saudara dan saya lebih baik dari itu. Tapi apakah akhir kehidupan kita dicatat sehebat mereka? Apakah akhir 2025 akan dicatat sehebat mereka progres kita? Potensi berbicara tentang energi atau kemungkinan. Balik lagi, kita semua berpotensi, luar biasa. Tapi potensi itu masih berupa kemungkinan yang dimiliki akibat kedudukan atau posisinya. Ya, potensi berbicara kemungkinan yang bisa keluar, bisa enggak. Tapi kalau kita kerjakan, potensi itu akan keluar. Kalau nggak dikerjakan, nggak dieksplor, ya nggak akan keluar. Itulah potensi. Ya, saya mau cerita tentang ini. Tadi dokter Iki nanya, boleh nggak gue ganti Z9 aja? Iya, gue tahu Z9 lebih keren kok. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Saya punya satu motor dengan cc nggak terlalu besar kalau dibandingin sama teman-teman saya yang lain. Ini motor R25 dengan cc 250 cc. Ya, satu malam saya ngetes top speed di Peak sama dokter Iki juga waktu itu, saya ingat. Ya, tenang aja, saya bukan jamet yang nutup-nutup jalan terus udah gitu, tunggu ya, tunggu, terus kita nge-track gitu. Enggak, saya enggak gitu ya. Saya tahu jalanan kosong, saya tarik. Ya, kalau ditanya berapa kok top speednya R25, berapa stand top speednya R25, saya nggak pernah bisa jawab. Kenapa? Karena saya nggak pernah bedol habis itu motor. Waktu saya tarik sampai angka 150, napasnya masih ada, nyalinya habis. Jadi yang mesti digedein bukan cc-nya, nyalinya. Jadi sebenarnya kalau ditanya motor ini bisa lari berapa Stan? Dibawa sama, saya yakin motor ini kalau dibawa Valentino Rossi, Z9 juga kalah. 900 cc juga kalah kalau dibawanya sama Valentino Rossi yang Z9 dibawa sama dokter Iki. Ya tipis-tipis dah kok, biar senang dikit ya. 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 Tergantung bagaimana kita membawa kehidupan kita akan menjadi maksimal. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita memperlakukan kehidupan kita, menentukan seberapa jauh kita akan bergerak dari posisi kita hari ini. Ada yang sudah puas dengan kondisi 2024-nya, di luar rasa syukur ya, kita tetap bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Tapi apakah saudara puas untuk apa yang saudara sudah lakukan di 2024? Ada hal lain kah yang bisa saudara lakukan lebih baik di 2025? Ada? Banyak. Sama aja kayak saya itu belum mentok di gigi terakhir. Banyak, ya. Makanya saya bilang begini, your potential is only limited by the effort you put in and the consistency you maintain. Jadi potensi kita terbatas di mana effortnya kita dan konsistensi kita untuk memaintain itu. Potensi kita nggak akan keluar. Masih dalam suasana Natal, Yohanes 3 ayat 16 berbicara tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Potong sampai situ dulu. Buktinya mana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Buktinya mana? Lanjutannya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah adalah kasih, iya. Tapi waktu dia belum menunjukkan aksinya, dia kasih tapi berpotensi untuk mengasihi. Tapi Tuhan tidak sekedar berpotensi, tapi Tuhan beraksi. Saudara adalah orang hebat? Iya dong.
Tapi apakah saudara beraksi seperti orang hebat? Saya ngomong orang hebat tuh maksudnya orang berkualitas ya. Bukan orang hebat yang itu ya. Sujud, mengeong. Enggak yang gitu. Enggak, bukan yang itu. Orang hebatnya enggak begitu. Orang hebatnya adalah orang yang maksimal dan berbuah. Momen Natal ini momen bagus sebenarnya untuk melihat wujud nyata, aksi nyata kasih Kristus dalam kehidupan kita. Semua yang tidak ditunjukkan hanya sebatas potensi, tapi semua yang diusahakan akan keluar menjadi sebuah hasil. Makanya butuh aksi. Yang menjadi jarak antara potensi dan realitas adalah aksi. Saudara mau maksimal? Beraksi. Saudara mau berbuah? Mau berbuah? Beraksi. Ya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, Imago Dei. Betul? Kita memiliki bobotnya Kristus di dalam hidup kita. Kita memiliki kualitas Allah dalam kehidupan kita. Tetapi kualitas itu perlu dikeluarkan. Ya. Kita sampai hari ini, kita masih berjuang untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Untuk berlaku serupa dan segambar seperti dia. Kualitasnya udah ada, tapi perlu dilatih. Michael Jordan adalah seorang pebasket, hari ini ya. Waktu dia muda, dia seorang pelajar. Tapi dikeluarkan potensinya melalui banyak proses, melalui banyak kesulitan, sampai akhirnya dia jadi pebasket yang terkenal sampai hari ini. Dia adalah seorang yang terbaik. Sama dengan kehidupan kita, kita punya kualitas yang ada di dalam diri kita. Kualitas Kristus yang ada dalam diri kita. Tetapi perlu proses yang kita jalani. Itu potensi yang harus keluar. Nah, pengenalan kita akan Kristus mempengaruhi bagaimana kita hidup dan bagaimana kita berjalan. Kalau kita kenal Tuhan sebagai provider, He is a provider, dia penolong yang sejati, dia penolong yang setia. Ya, saya setuju. Saya tidak menyangkal hal itu, dia adalah segala-galanya. Tetapi Bapak Ibu menyadari nggak bahwa Tuhan yang kita sembah, dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang mengampuni. Dan dia adalah Allah yang kreatif. Kalau kita cuma melihat Tuhan sebagai penyedia, provider, kita ya susah, kita akan minta terus sama dia. Tapi kalau kita mau belajar jadi seperti dia, kita perlu mengenal karakternya dia. Saat kita mengenal karakternya dia, kita tahu, oh dia penuh kasih. Saya pun harus penuh kasih. Potensi tidak berbicara tentang kemampuan-kemampuan aja, tetapi potensi juga berbicara segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Termasuk kita bisa mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi, amin. Kita bisa mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni, amin. Dan kita juga bisa menjadi kreatif, sama seperti Tuhan kreatif, amin. Tahu dari mana lu Tuhan kreatif? Coba lihat penciptaan. Kenapa manusia nggak diciptain hari pertama? Ayo, saya mau tanya. Kenapa manusia nggak diciptain di hari pertama? Kenapa diciptain terang dulu? Kenapa dipisahin dulu langit sama bumi? Kenapa diciptain dulu tumbuh-tumbuhan? Kenapa diciptain dulu binatang? Baru manusia belakangan. Kebayang nggak? Kalau kagak ada, kalau cuman ada terang, habis itu ada manusia. Manusia nanya, ngapain? Beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Apa yang ditaklukin? Dia adalah Allah yang penuh planning, penuh perencanaan. Apakah kita sudah berencana dengan baik? Apakah kita berencana yang baik? Dia adalah Allah yang kreatif. Apakah kita sudah kreatif? Apakah kita menggunakan segala sesuatu dengan cara yang terbaik? Apa cara yang paling mudah? Bagaimana kita mengenal akan mengarahkan kehidupan kekristenan kita. Makanya di tahun ini
Yuk kita sama-sama belajar, kita push diri kita ke limit. Supaya tahun 2025 kita menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Menjadi pribadi yang lebih baik. Siap? Nah, Albert Einstein ngomong begini. Sebuah kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Bapak Ibu tidak akan bisa mengharapkan hasil yang berbeda di tahun 2025 kalau cara hidup 2024 Bapak Ibu dipakai di 2025. Bapak Ibu paham apa yang saya maksud? Dengan cara yang sama kita berharap hasil yang lebih baik. Itu adalah sebuah kegilaan kalau kata Albert Einstein. Terus 2025 kita harus mulai dari mana? Ya kan? Nah, Bapak Ibu pasti ingat. Roma 12 ayat 2. Ingat? Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi perbaruilah dirimu dengan pembaruan budimu. Apa yang perlu dirubah? Ubahlah sudut pandang kita terlebih dahulu. Pakai kacamata yang baru di tahun 2025. Belum terlambat. Kita nggak mau goal setting hari ini. 2025 ya mau beli BYD Seal. Ya kemarin waktu Natalan udah bagi-bagi aki sama spion ya. Betul ya, udah bagi-bagi aki sama spionnya. Kita mau pakai, jangan target ke sana dulu. Beresin diri kita dulu. Karena semuanya bersumber dari sini. Dari kita. Ubah sudut pandang kita. Sudut pandang apa yang perlu dirubah? Sudut pandang kita tentang Tuhan. Kita harus kenal Dia secara pribadi. Kita harus bisa mengenal Allah yang mengasihi kita. Mengenal Allah yang mengampuni kita. Sehingga kita mampu mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita mampu mengampuni sebagaimana kita juga diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya adalah pembicara tentang potensi juga. Saya nih ngaku dosa nih ya. Kemarin ditanya slide-nya. Iya. Seminggu ini saya udah siapin bahan yang ciamik banget ya. Tentang bagaimana kita mengeksplor diri kita dan menjadi pribadi yang maksimal di hadapan Tuhan. Saya udah siapin materinya. Semalam saya berdoa, Tuhan taruh ini di hati saya. Saya menangis. Saya menangis karena dua hal. Satu, jamahan Tuhan. Yang kedua, saya harus ngulang bahan. Saya menangis. Jam berapa ya? Jam 8:30. Apa yang Tuhan mau ngomong? Saya nggak tahu apa yang terjadi sama kehidupan kita hari ini di tempat ini. Kembali lagi, saya bukan tipe hamba Tuhan yang ngomong, oh di sini nggak ada ya, nggak ada yang sulit mengampuni kan? Iya nggak ada. Oh di Zimbabwe banyak, enggak. Pasti di sini ada. Saya juga sama mungkin. Potensi Allah dalam kehidupan kita bukan sekedar menggali kehidupan kita untuk menjadi orang yang bertalenta, berkuasa, skillful, enggak. Tapi ada gak sih karakter Kristus yang kita keluarin untuk kita bisa mengasihi dan mengampuni? Kita mengenal Dia gak sih sebagai Allah yang menyertai? Jadi kita gak jadi Kristen yang manja. Saudara paham gak artinya menyertai? Disertai. Saudara berjalan, Dia menyertai. Bukan saudara duduk, Dia kasih makan. Bukan. Dia adalah Allah yang menyertai. Berarti kemanapun saudara berjalan, selama di tracknya Tuhan, Dia pegang tangan saudara. Makanya Daud bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tidak takut. Sebab apa? Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Dia adalah Allah yang menyertai. Dia bukan sekedar mencukupi kehidupan Bapak Ibu. Dia bukan sekedar menjamin kehidupan Bapak Ibu sampai nanti mati. Tapi Dia adalah Allah yang menyertai setiap perjalanan dan pergerakan Bapak Ibu. Permasalahannya kita bergerak atau enggak? Masalahnya kita berjalan apa enggak untuk menjadi lebih baik? Sekali disakitin, udahlah gue gak mau ketenggor lagi. Ketenggor tahu bahasa Jerman ketenggor? Ketenggor tuh ketoel.
Ketoel dikit tersinggung. Udahlah gue gak mau komunitas lagi lah. Sakit gue. Belajar gak kita untuk terus mengasah, menggali apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita? Ya, Bapak Ibu, dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Tuhan pegang tangan kita dalam setiap pergerakan kita, dalam setiap perjuangan kita untuk menjadi berkat dan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jangan kenal Tuhan sebagai penolong aja, tetapi juga Dia adalah Allah yang menyertai kita dalam setiap langkah kita, dalam setiap usaha kita untuk mau mengasihi, untuk mau mengampuni, mau berjuang yang terbaik buat kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ini dia. Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Ya. Dikatakan seperti ini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Ini Yesus yang ngomong ya. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Terus udah gitu Filipus ngomong begini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Filipus berbicara seperti itu. Dari kata ini, saudara pernah dengar yang namanya Christ is enough? Pernah dengar? Christ is enough. Christ is enough itu bukan tentang, oh ada Kristus kita mah cukup. Ada Kristus kita pasti bisa makan. Ada Kristus kita pasti bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Ada Kristus kayak ada Doraemon lah. Aman. Tinggal teriak Doraemon, terus kantong ajaib keluar. Christ is enough tidak berbicara tentang pemenuhan kebutuhan daging kita. Kebutuhan nafsu kita. Kebutuhan kehidupan kita saja. Tetapi pengenalan akan Kristus membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Tahu siapa Kristus itu akan membawa kita menjalankan kehidupan kita dengan jauh lebih berkualitas. Karena apa? Karena kita tahu siapa yang kita sembah. Setinggi apa saudara mengenal Tuhan, setinggi itu pula saudara akan hidup. Makanya semakin saudara mengenal Tuhan dengan karakter-karakternya yang luar biasa, saudara akan semakin tinggi terbangnya. Karena saudara semakin tahu kemana saudara harus berjalan. Kalau saudara tahu Tuhan cuma sebagai provider, ya udah saudara cuman wah jalan sana sini, mentok Tuhan tolong dong, Tuhan tolong dong. Tapi kita nggak akan pernah bergerak menjadi orang yang dengan karakter yang lebih baik. Kita juga harus tahu bahwa Dia adalah Allah yang menyertai, Dia adalah Allah yang penuh kasih, Dia adalah Allah yang penuh ampun buat kehidupan kita. Dengan kita mengerti karakternya, kita jadi tahu, oh aku harus bisa mengampuni ya. Ini tahun 2024, mungkin banyak yang hatinya terluka di tahun ini. Banyak yang hatinya sakit. Banyak yang ngeganjel di 2024 ini. Lepaskan. Karena saudara punya kuasa untuk itu. Amin. Ampuni. Kasihi, karena saudara punya kuasa untuk itu. Aku gak bisa mengampuni, ini terlalu sakit. Gak bisa. Kamu bisa mengampuni, masalahnya kamu belum mau mengampuni. Kamu bukan gak bisa mengasihi, kamu belum bisa mengasihi. Karena kamu belum mau mengasihi. Kamu bukan gak bisa bertumbuh, karena kamu belum mau memutuskan untuk bertumbuh. Waktu kamu putuskan diri kamu untuk bertumbuh, kamu akan melakukan hal-hal yang membuat kamu bertumbuh. Waktu kamu memutuskan untuk mengasihi, kamu akan melakukan hal-hal untuk mengasihi. Pengenalan kita akan Tuhan itu cukup. Apalagi yang kita harus rubah di tahun 2025. Tentang bagaimana cara kita melihat Tuhan. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Tentang bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Siapa kita hari ini ditentukan dari apa yang kita lakukan kemarin. Dan siapa kita besok ditentukan dari apa yang kita lakukan hari ini.
Dalam berbicara tentang potensi, masa lalu kita gak diukur. Yang diukur tuh hari ini. Yang diukur hari ini. Apa yang kita ambil hari ini, kita lakukan ke depan. Kenapa Gideon bilang gini? Kenapa Tuhan harus ngomong begini? Hai hambaku yang gagah berani. Karena Gideon penuh dengan ketakutan. Di momen yang mencekam, dia tinggal di gua-gua, ya. Dia menampi gandum di pemerasan anggur di tempat yang tidak seharusnya, di tempat yang gelap, lembab, tidak ada angin. Di mana dia butuh itu semua. Dia merobohkan patung Baal malam-malam, karena apa? Karena takut. Makanya Tuhan bilang apa? Hei pahlawan yang gagah berani. Tetapi Gideon mengambil langkah panggilannya. Dan Tuhan menyertai. Lihatlah identitas kita Bapak Ibu bukan dari apa yang dunia katakan. Kita adalah ciptaannya yang sempurna. Kita adalah ciptaannya yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Untuk menaklukkan. Menaklukkan berbicara tentang kompetensi. Bagaimana kita bisa memiliki kompetensi yang baik. Kita mengasah diri kita gak sih untuk menjadi orang yang lebih baik? Kita mengasah diri kita gak sih untuk menjadi papa yang lebih baik? Kita mengasah diri kita gak sih untuk menjadi mamah yang lebih baik? Kita mengasah diri kita gak sih untuk menjadi sahabat yang lebih baik? Kita mengasah diri kita gak sih untuk menjadi teman yang lebih baik? Kita mengasah diri kita gak sih untuk menjadi opa dan oma yang lebih baik? Percayalah, di usia-usia yang mulai lanjut, firman Tuhan jadi kekuatan buat opa dan oma. Karena iman itu bisa diwariskan. Percaya sama saya. Karena saya hidup hari ini oleh iman, bukan dari warisan uang. 100 perak aja saya gak terima hari ini dari warisannya oma. Bukan saya minta, enggak. Tapi saya hidup sampai hari ini. Karena iman yang oma kasih. Oma mengajar saya untuk melihat Tuhan dan melihat diri saya. Siapa saya. Dan seberapa saya berharga di mata Tuhan. Dan seberapa Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Dan warisan itu yang bisa diturunkan. Ya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu hari ini dipanggil dan dipilih? Bapak Ibu yakin? Yakin gak? Yakin. Ya, udah mulai ragu. Gue dipanggil ya, apa gue ngerasa dipanggil? Bapak Ibu yang duduk hari ini di tempat ini, Bapak Ibu dan saya hari ini kita dipanggil. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan dia. Itu udah panggilan mutlak. Ya. Kita punya potensi luar biasa dalam hidup untuk gak jadi biasa-biasa aja. Makanya dalam Lukas 2 ayat 52 dijelasin di sini bahwa Yesus itu semakin bertambah besar, semakin bertambah berhikmat. Dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Semakin kita ulang tahun, kita bertambah gak hikmat kita? Ganti tahun bertambah gak hikmat kita? Makin pinter gak kita? Makin berpengalaman gak kita? Makin expert gak kita? Makin mengenal Tuhan gak kita? Karena kalau kita makin expert, makin mengenal Tuhan, karakter kita lebih bagus. Makanya kita makin dikasih oleh Allah dan oleh manusia. Bagaimana kita melihat diri sendiri itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana potensi itu bisa keluar? Lakukan terus menerus. Makanya dalam Galatia 6 ayat 9 dibilang begini. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu bukan sekedar tolong orang, kasih makan orang susah. Enggak. Berbuat baik itu luas pengertiannya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa bertahan di tengah situasi sulit, itu juga berbuat baik. Bagaimana Bapak Ibu beriman di tengah mempertahankan iman Bapak Ibu, kepercayaan Bapak Ibu di tengah situasi yang menghimpit Bapak Ibu, itu juga perbuatan baik. Bagaimana Bapak Ibu menguatkan saudara seiman, itu juga perbuatan baik. Bagaimana Bapak Ibu belajar dari kegagalan Bapak Ibu, itu juga perbuatan baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya besar, nyanya kecil. Kecil. Waktunya kita loh.
kita juga akan menuai. Kalau jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu mengasihi, jangan jemu-jemu mengampuni. Aku mau mengasihi, aku mau mengampuni. Resolusi 2025, aku mau menjadi orang yang pengampun, aku mau menjadi orang yang mengasihi. Terus kita berharap orang-orang semua nice semua. Halo, shalom ketemu kita. Enggak, Bapak Ibu akan diperhadapkan dengan orang-orang yang sulit. Pasti. Supaya apa? Kita belajar mengasihi. Kita belajar mengampuni. Saudara siap? Enggak siap. Siap? Saudara siap untuk menaklukkan badai, untuk menjadi pelaut yang luar biasa di 2025? Saudara gak akan diperhadapkan dengan situasi yang mudah. Tapi ingat, Tuhan menyertai. Lakukanlah dengan tekun, dengan setia. Makanya di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dibilang begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ini bukan berbicara tentang persembahan, meskipun habis ini kita akan doa persembahan. Ini gak berbicara tentang itu. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati. Jadi kalau mengasihi, kalau mengampuni, ya udahlah, gue ampunin aja. Ya udahlah, gue akan belajar kasih dia. Gak boleh begitu, harus dengan kerelaan hati. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lanjutannya apa? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelimpahan, berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kasihi orang, ampuni orang, jangan dengan bersungut-sungut, jangan dengan berat hati, kasih pengampunan. Kasihi dia dengan segenap hati kita, karena Tuhan akan melimpahkan yang lebih besar buat kita. Ini loh yang firman Tuhan janjikan. Dia gak memberkati kita, udah gue ampunin biar gue dapet cuan. Enggak, ini gak berbicara tentang cuan. Malah berkelebihan di dalam berbagai cuan. Enggak, kebajikan. Kebajikan adalah berbicara tentang perbuatan baik. Kita mampu berbuat lebih baik lagi, kita mampu berbuat lebih excellent lagi. Dan kita akan melihat diri kita menjadi orang yang berbeda di 2025. Karena apa? Gila ya, gue dulu gak bisa ngampunin loh orang-orang kayak gini. Sekarang gue bisa ngampunin. Saya pribadi. Dulu gue menghadapi krisis kayak gini, gila loh, lutut gue gemeter loh. Sekarang enggak sih, biasa aja. Sekarang gue berjalan dengan iman. Sekarang gue tahu Tuhan pelihara gue. Bagaimana memulihkan hati yang terluka? Ini dia. Mazmur 126 ayat 4-6. Dituliskan seperti ini, pulihkanlah keadaan kami. Kalau minta dipulihin dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi yang buruk? Buruk, karena minta dipulihin. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai. Bapak Ibu, di tengah situasi sulit, dalam menjaga konsistensi dan kesetiaan kita untuk berjalan, mengeluarkan potensi yang terbaik yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Banyak kondisi sulitnya, banyak sakitnya. Tapi apa yang firman Tuhan katakan kalau kita menghadapi situasi ini? Tetap tabur yang baik meskipun kita menangis. Karena pada waktunya Bapak Ibu akan menuai dengan bersorak-sorai. Bapak Ibu akan menuai, melihat hasil dari apa yang Bapak Ibu tabur dengan bersorak-sorai. Ya. Jangan sampai kesulitan membuat kita berhenti, ketakutan membuat kita enggan untuk melangkah, Bapak Ibu. Karena apa? Dia adalah Allah yang menyertai. Ya. Bagaimana kita bisa menjaga kesetiaan itu? Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Ya, dikatakan apa? Tetapi kamu, Yesus ngomong begini, tetapi kamu dan saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuncinya apa Bapak Ibu untuk bisa melihat diri kita dan melatih diri kita mengeluarkan potensi karakter yang terbaik dalam diri kita? Karakter Tuhan yang ada dalam diri kita, kuncinya apa? Roh Kudus turun, Dia yang memampukan kita. Tapi kita juga perlu bergerak. Dia yang menguatkan kaki kita untuk melangkah. Yang ketiga dan terakhir, apa yang kita harus rubah? Kacamata apa yang harus kita rubah? Kacamata kita melihat situasi. Ya. Situasi bukan untuk menjatuhkan kita. Yakobus 1 ayat 2-5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, situasi-situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak baik. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kesulitan menghasilkan ketekunan dalam kehidupan kita. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Gak ada yang kurang dalam kehidupan kita kalau kita tekun. Komplit. Ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan juga kepadanya. Ya. Jadi bagaimana kita melihat situasi? Situasi itu bukan menentukan keberhasilan dan identitas kita, Bapak Ibu. Situasi itu adalah, perhatikan baik-baik, 2025 kita akan melihat situasi itu adalah sebuah alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, mengeluarkan potensi kita, mengeluarkan karakter Kristus yang ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas, dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Situasi tidak untuk menjatuhkan kita. Situasi tidak untuk mempersulit kita. Malah situasi membuat kita naik kelas. Amin. Karena kita menjadi pribadi yang tahan uji. Keren gak tuh tahan uji? Saya mau ngomong begini. Kesetiaan pada proses pasti membuahkan hasil. Pasti. Pasti. Hasilnya mungkin tidak mengubahkan situasi. Situasinya mungkin gak berubah, tapi pasti mengubahkan Anda dan saya. Ya, kita tidak diciptakan untuk membuat situasi semua berubah. Enggak. Karena Tuhan lebih concern Bapak Ibu yang berubah dibanding situasi yang berubah. Untuk mengubah ekonomi kita dari susah jadi berkelimpahan. Orang air jadi darah aja bisa. Air jadi darah bisa loh. Iya kan? Bisa. Air jadi anggur juga bisa. Bisa gak? Bisa. Masa sih buat datengin duit segepok gak bisa? Tapi bukan itu loh yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau Bapak Ibu berubah. Saya berubah. Untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Dia. Karena apa? Karena kita punya potensi itu di dalam diri kita. Itu loh. Kenapa sih saya terus disakiti? Ya karena Bapak Ibu mau diajar untuk mengasihi. Bapak Ibu mau diajar untuk mengampuni. Kenapa sih apa yang saya kerjakan kok gagal? Apa yang saya kerjakan kok gak berhasil? Karena Bapak Ibu diajar untuk apa? Lebih berhikmat, lebih pintar. Ngelihat segala sesuatu dalam sisi yang lain. Dalam sisi lebih berhikmat gitu loh. Amin untuk firman Tuhan.